Terima kasih. Terima kasih Dr. Alia. Thank you for the presentation. Okay, we are going to the last speakers for today. It will be Dr. Arfianti. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Okay, Dr. Arfianti is lecturer from Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, University of Riau, Pekanbaru, Indonesia, and she's also Vice Dean for Student Collaboration and Alumni Affairs, Faculty of Medicine, University of Riau, Pekanbaru. Dr. Arfianti graduated her Bachelor of Medicine from Faculty of Medicine Pajajaran University, Bandung, Indonesia in 1996. And then she got two master degree. The first one is Master of Biomedic from Faculty of Medicine, University of Indonesia, Jakarta in 2004. And then the second one is Master of Science in Molecular Life Sciences from Maastricht University, the Netherlands in 2008. And the last for the PhD degree, she got PhD in Medical Science from the Australian National University in 2017. Okay, without further ado, I would like to invite Dr. Arfianti to deliver her presentation. Okay, the room and time is yours, Doctor. Thank you very much, Mbak Ayu. Apakah suara saya jelas terdengar, Mbak? Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih. Maaf jadi hilang ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada IAI yang telah mengundang saya untuk bagian saya yang mungkin hanya sedikit yang baru saya pelajari. Mungkin kita sama-sama sepakat bahwa kita baru belajar mengenai COVID ini mulai awal tahun ini ya. Jadi ilmu kita memang bertambah sedikit-sedikit, tapi insya Allah mudah-mudahan ini mengarahkan kita kepada Ibu, akhir. maaf Ibu. Agak ini kucil. Ibu bisa di swap display Ibu dari Zoom meetingnya atas sebelah kiri. Swap display Bu. Sebelah kiri. Oh, oke. Ya, oke. Oke, terima kasih Bu, silakan. Oke, iya tadi ya. Mohon maaf. Oke, saya ini pointer saya dulu ya. Oke. Mungkin yang akan saya bahas pada kali ini, saya sedikit akan bicara mengenai molecular virology, jadi struktur dari virus SARS-CoV-2 yang merupakan penyebab dari COVID-19. Kenapa perlu saya menjelaskan sedikit? Mungkin oleh karena nanti ini berkaitan dengan tes untuk COVID, ya, tes untuk menegakkan diagnosis COVID-19. Saya berusaha untuk menerangkan dengan mungkin bahasa yang tidak terlalu teknikal, mudah-mudahan saya bisa. Kemudian kita juga akan lihat apa saja macam-macam atau jenis tes yang digunakan untuk mendiagnosis pasien COVID-19. Kemudian juga yang akhir-akhir ini cukup menjadi topik yang cukup hangat, terutama di kalangan klinisi, ya, adalah mengenai sampai sejauh mana sih pasien yang sudah terkonfirmasi itu masih dapat menularkan virus kepada orang lain. Nah, ini nantinya akan berdampak kepada kriteria untuk kapan pasien boleh dipulangkan, atau juga bagi yang sedang melaksanakan isolasi mandiri, kapan pasien bisa mengakhiri masa isolasi mandirinya.
Nah, mungkin kita sedikit lihat mengenai perjalanan COVID-19 ini sampai kita berada pada posisi hari ini. Mungkin sedikit mengulangi kita sejak jadi berawal dari akhir tahun 2019 ya, pada saat pemerintah Cina melaporkan kepada WHO mengenai suatu kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya di kota Wuhan. Kemudian baru pada tanggal 7 Januari 2020, kemudian WHO secara resmi memberi nama virus ini sebagai SARS-CoV-2. Ya, awalnya kita dulu mengenal sebagai novel 2018 coronavirus karena memang strukturnya yang mirip dengan coronavirus penyebab SARS yang pertama. Nah, kemudian pada tanggal 13 Januari merupakan pertama kali COVID-19 ini dilaporkan kasusnya di luar Cina, yaitu di Thailand. Kemudian tanggal 30 Januari, kemudian WHO mendeklarasi ya bahwa COVID-19 ini sebagai global emergency. Kemudian untuk Indonesia sendiri, kasus pertama kali dilaporkan itu pada 2 orang yang berdomisili di Kota Depok ya pada tanggal 2 Maret. Kemudian baru pada tanggal 11 Maret WHO mendeklarasikan bahwa COVID-19 outbreak ini sebagai suatu pandemi. Dan berdasarkan data tadi pagi itu di website WHO, saat ini sudah terdapat lebih dari 34 juta kasus dengan lebih dari 1 juta kematian. Nah, untuk kondisi Indonesia sendiri memang cukup belum melegakan ya kasusnya, di mana pertambahan kasusnya itu masih cukup rata-rata berkisar 4.000 ya, 4.000 kasus akan lebih. Nah, di mana sampai saat ini yang sudah terkonfirmasi adalah 295.000 dan menyebabkan kematian 10.000. Nah, untuk di Riau ini sayangnya beberapa hari belakangan ini memang menempati peringkat yang cukup mengkhawatirkan, yaitu pertambahan kasusnya cukup tinggi ya, bahkan pernah mencapai 352 kasus. Nah, jadi tadi mungkin kita perlu sekali lagi mengingatkan mungkin bahwa COVID-19 itu adalah nama penyakitnya. Ya. Jadi Coronavirus Disease 2019. Kemudian sedangkan SARS-CoV-2 ini adalah merupakan penyebabnya, yaitu virusnya. Ya. Nah, kita lihat apa kaitan antara SARS-CoV-2 dengan virus-virus yang lain. Jadi SARS-CoV-2 ini adalah termasuk kelompok dari coronavirus, di mana coronavirus yang ada itu sebelumnya pernah menyebabkan pandemi di dunia ini, ya, di mana pada tahun 2003 yaitu SARS yang pertama itu menyebabkan juga hampir sama gejalanya seperti COVID-19. Kemudian selanjutnya adalah pada tahun 2012 yaitu Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Nah, kalau kita lihat kenapa sih SARS-CoV-2 ini disebut dengan coronavirus, karena memang strukturnya yang pada permukaannya yang memiliki banyak spike protein, ya. Spike protein ini seperti gelembung protein yang pada permukaan sehingga memberikan gambaran seperti crown-like structure, jadi seperti mahkota. Nah, selain spike protein, di bagian dalam juga ada lapisan, ya, selubung yang terdiri atas membran protein, M protein, dan juga envelope protein atau E protein. Nah, sedangkan di bagian dalam itu adalah materi SARS-CoV-2, yaitu yang berupa positive single strand RNA. Jadi SARS-CoV-2 ini merupakan virus RNA, ya, di mana virus RNA-nya cukup besar, ya, ukurannya lebih kurang 30